Shalom, apa kabar semuanya? Para tenaga kesehatan di seluruh wilayah Nusantara, ibu-ibu anggota komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, serta para pemirsa di seluruh Nusantara. Pada hari ini jumpa lagi dengan saya Erna Bayu yang akan memberikan pengajaran buat teman-teman dalam bidang kesehatan. Tapi sebelumnya saya minta tolong lakukan like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa. Oke, terima kasih. Nah, saudaraku yang terkasih, pada hari ini saya ingin berbagi tentang kankroid. Apa itu kankroid? Sebetulnya materi ini pernah saya bahas sekelumit di materi infeksi menular seksual di YouTube saya yang lain. Namun kita akan perdalam lagi per satu materi. Baiklah saudaraku yang terkasih, ibu-ibu khususnya dan tenaga kesehatan di seluruh kawasan Nusantara, kankroid adalah infeksi bakteri yang menyebabkan luka terbuka pada alat genital atau alat kelamin dan sekitarnya. Penyakit ini dapat dialami pria maupun wanita dan dapat menyebar melalui hubungan seksual. Selain melalui hubungan seksual, penyakit ini juga dapat menular jika melakukan kontak kulit dengan luka yang terinfeksi kankroid. Saudaraku yang terkasih, kankroid disebabkan oleh bakteri Haemophilus dureyi atau H. dureyi yang menyerang jaringan pada area genital dan menimbulkan luka terbuka. Luka terbuka ini dapat mengeluarkan darah atau cairan yang kembali menyebarkan bakteri Haemophilus dureyi pada orang lain. Bakteri ini hanya menimbulkan penyakit pada manusia tanpa perantara hewan. Bagaimana gejalanya? Gejala awal kankroid biasanya ditandai dengan munculnya satu atau beberapa benjolan berwarna merah pada area genital setelah 3 atau 7 hari terinfeksi. Pada pria, benjolan memerah kecil terlihat pada kulup dan beberapa bagian di penis. Sedangkan pada wanita, jumlah benjolan dapat mencapai beberapa buah yang berada di antara labia, anus, atau paha. Benjolan tersebut bisa menjadi semakin besar dan berisi nanah. Apabila pecah, dapat meninggalkan luka terbuka atau borok yang terasa nyeri. Ukuran luka biasanya sekitar 2-5 cm dengan bagian tengah luka yang lembut berwarna abu-abu kekuningan, dan luka tersebut mudah mengeluarkan darah apabila disentuh. Rasa nyeri saat berhubungan seksual dan saat berkemih juga dapat ditandai dengan pembengkakan kelenjar getah bening pada pangkal paha yang bisa pecah dan mengeluarkan nanah. Saudaraku yang terkasih, apa penyebab kankroid? Penyakit kankroid disebabkan oleh bakteri berbentuk batang atau basil yang sudah saya sebutkan di atas tadi, Haemophilus dureyi, yang berpotensi tinggi bisa melakukan suatu infeksi. Bakteri tersebut masuk ke dalam kulit sehingga menyebabkan reaksi peradangan. Racun yang dihasilkan bakteri ini bisa menyebabkan regenerasi sel terhenti, sehingga terjadi kematian sel dan jaringan tubuh atau kita sebut nekrosis. Ini bahasa medisnya adalah nekrosis. Seperti yang sudah disebutkan di atas, bakteri Haemophilus dureyi menular melalui kontak seksual. Waktu yang dibutuhkan bakteri dari terpapar sampai menimbulkan gejala adalah sekitar 1 hingga 2 minggu. Sekarang, bagaimana seorang tenaga kesehatan bisa mendiagnosis adanya kankroid? Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan fisik di daerah genital
termasuk pemeriksaan kelenjar getah bening di pangkal paha. Guna memastikan diagnosis diperlukan juga kultur atau pembiakan kuman melalui media khusus dari bakteri Haemophilus dureyi yang diperoleh dengan mengambil sampel cairan yang ada di luka di area vagina atau area penis. Namun sayangnya media untuk kultur ini tidak tersedia secara luas di semua laboratorium. Dalam melakukan pemeriksaan, dokter harus memastikan bahwa tidak ada penyebab lain dari luka terbuka pada area genital, seperti sifilis atau herpes simplex. Kemudian apa pengobatan dari kankroid? Kankroid merupakan salah satu infeksi menular seksual, sehingga orang yang didiagnosa menderita kankroid perlu menjalani pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan keberadaan infeksi menular seksual lainnya, misalnya HIV. Pengobatan kankroid bertujuan untuk menyembuhkan infeksi dan mengurangi komplikasi serta mencegah penularan. Pengobatan dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik yang bisa membunuh bakteri penyebab luka. Pemberian antibiotik juga dimaksudkan untuk menurunkan risiko timbulnya jaringan parut atau bekas luka permanen setelah luka tersebut sembuh. Pilihan antibiotik yang diberikan misalnya asitromisin, ciprofloxacin, ceftriaxone, atau erythromycin. Biarlah nanti dokter yang akan menentukan antibiotik mana yang pas untuk Anda atau untuk pasien Anda selaku tenaga kesehatan. Selama masa pengobatan kankroid, pasien harus berhenti melakukan hubungan seksual, terutama bila tidak menggunakan kondom, hingga luka tersebut sembuh. Pasangan penderita juga harus diperiksa dan diobati tanpa memperhatikan gejala yang dirasakan, terutama jika melakukan hubungan seksual dengan penderita dalam kurun waktu 10 hari sebelum gejala tersebut muncul. Saudaraku yang terkasih, respon pengobatan akan terlihat dalam waktu 7 hari setelah antibiotik tersebut diberikan. Namun jika respon belum terlihat setelah 7 hari, pasien harus diperiksa kembali. Sedangkan respon pasien kankroid yang mengalami infeksi HIV dapat terlihat lebih lambat. Pengobatan dengan antibiotik yang tepat umumnya bisa menghilangkan kankroid sepenuhnya. Dalam beberapa kasus kankroid, dokter perlu mengeluarkan cairan dari kelenjar getah bening yang terinfeksi dengan tujuan untuk meredakan pembengkakan dan rasa nyeri. Pengeluaran cairan dapat dilakukan dengan jarum atau melalui tindakan operasi. Saudaraku yang terkasih, bagaimana pencegahan kankroid? Risiko penyebaran penyakit kankroid harus ditekan semaksimal mungkin. Penderita kankroid perlu menghentikan semua kontak seksual. Pasangan penderita juga sebaiknya diperiksa oleh dokter, terutama apabila melakukan hubungan seksual dengan penderita dalam kurun waktu 10 hari terakhir, agar keberadaan infeksi Haemophilus dureyi sebagai penyebab kankroid bisa dideteksi dan diobati. Cara pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan perilaku seks yang aman, misalnya dengan menggunakan kondom. Demikian ulasan sharing informasi dari kami. Semoga informasi tentang kesehatan, khususnya tentang penyakit kelamin kankroid, bisa bermanfaat buat ibu-ibu, buat tenaga kesehatan di seluruh Nusantara. Terima kasih. Tuhan memberkati.